terlalu sulit dan tidak akan selesai-selesai. Rukun iman yang keenam itu kan percaya kepada qada. Ya kan begitu? Dan qadar Allah. Situ kan jelas khairihi wa syarrihi. Nah ini kan konsekuensinya nggak jelas. Baiknya, buruknya semua dari temenan. Tapi beli cara ngomong ki. Temenan tak beli. Nah makanya ketika Allah juga berfirman pada ayat lain, kalau baik dari aku, kalau jahat dari dirimu. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin. Itu kan bahasa formalitas sopan santune makhluk maring khalik barangnya mah. Jangan sok menyalahkan atasan. Dimutasi saya kok dipecat menjadi kotak bener beli. Ini kan yang salah kan bapak, langsung ditampak, langsung dipecat saya. Ya udahlah. Ya. Jadi kita bahasa sopan santun dengan bahasa hakikat ya saya kira jangan dikonfrontir lah begitu. Iya, qadai wa qadarihi. Iya. Kalau saya mau begini, ketika ada orang mencuri, kalau dia mengatakan memang saya disuruh Allah mencuri, memang saya ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfudnya sebagai pencuri. Terpanduk ini kan gini kan? Sirae werusin di, yang sirap bakal ada di balingku. Ya kan begitu. Ya saya kira Tuhan dan makhluknya nggak bisa tidak bisa dipersamakan ya. Begini, ketika engkau siap menjalani atau menjalankan ketentuan Allah sekalipun secara syariat berlawanan, ini mohon jangan bereaksi dulu. Ketika engkau siap menjalani apapun ketentuan Allah sekalipun secara syariat berlawanan, ini adalah ketentuan Allah, ini perintah Allah, siap saya laksanakan, tidak ada bantahan. Sami'na wa ta'ana itu dalam segala konsekuensinya apapun. Nah, ini kan secara syariat kan belum bisa diterima. Ketika Allah menyuruh engkau membunuh, jahat atau baik? Ini persoalan. Ketika kita melanggar aturan, salah enggak? Dan ketika orang itu menolak perintah Allah untuk melanggar aturan, maka orang itu juga terusir kok. Saya buat aturan, di ruangan ini tidak boleh merokok, tidak boleh bawa anak-anak, tidak boleh berbicara keras-keras, kan begitu. Suatu ketika tamu itu ngomongnya pelan-pelan, telinga saya kemasukan air habis mandi. Orang kurungun langsung, sing keras, mong peraturannya belum ditak usir kan. Ya seperti itulah satu percontohan saja. Bahwa ketika yang menyuruh itu adalah syariah yang membuat aturan, sudah kamu jangan melirik peraturan. Kesetiaan kita bukan kepada peraturannya, tapi kepada yang punya peraturan. Tamu yang datang itu menghormati saya atau menghormati aturan saya, itu bisa saya bedakan. Pokoknya aturan kita lakukan sebatas aturan. Kesetiaan kita, ketundukan kita bukan kepada aturan, kepada yang punya aturan dong. Maka ketika kita setia kepada aturan, itu adalah golongan syariat. Ketika kita setia kepada yang punya aturan, itu golongan hakikat. Bisa membedakan. Ya seperti itu jadi persoalannya. Jadi ya artinya, tetapi ketika saya jadi Kapolri, jadi polisi lah, ada orang membunuh anak kecil,
Lalu dibilang saya disuruh Allah, saya sebagai pemegang syariat, saya akan aplikasikan, saya paksakan orang itu saya hukum. Nggak ada urusan disuruh siapa. Sehingga dia kalau memang ia betul disuruh Allah, dia tidak berdosa, saya pun secara syariat menerapkan hukuman kepada seorang yang membunuh anak juga tidak bersalah karena saya mengamalkan syariat saya. Itu persoalannya. Kita teman sih. Saya salah nggak menghukum seorang pembunuh? Ya nggak salah dong. Dia ini salah nggak? Kalau memang ini disuruh Allah kayak Nabi Khidir tuh, ya nggak salah juga. Terus pada bener yang teman, udah nggak jelok nyalak nih, aku bareng emang. Nah ini memang bahasa hakikat dan syariat ini sebetulnya bukan dua hal yang berbeda sebetulnya mah. Ya satu-satu juga. Ya kan begitu aturannya. Jadi bakas yang bisa nembe tingkatan syariat, ya laksanakanlah syariat itu. Yang kalau sudah kepada tingkatan hakikat, ya sidani ku ajarok madan yang durung dudu level siraki. Ya ini kan banyak yang menjadi korban, orang-orang yang mencapai tingkatan hakikat menjadi korban oleh pemegang syariat itu. Ya kan dihukum mati kok. Ini persoalan dihukum mati. Begini ya, kita beragama meyakini adanya Tuhan. Bagaimana cara meyakininya? Apakah kita merasakan bahwa dunia ini mengatur semuanya adalah Allah? Atau kita punya wilayah tersendiri untuk mengatur kehidupan ini? Nah, ini persoalan. Nah, di sini ada dua hal pemahaman garis besar antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tegas, mereka kelompok rasional. Allah tidak melakukan intervensi terhadap makhluknya. Sebagai konsekuensi dari dia menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat. Artinya ketika Allah menyuruh demikian, maka manusia harus diberi kebebasan untuk memilih. Ini kan logika besar. Logis kan? Masuk akalkah ketika segalanya sudah ditentukan oleh Allah, lalu Allah menyuruh untuk memilih? Umpamakan tanganmu diikat, kakimu diikat, dilemparkan ke tengah lautan dan diperintahkan supaya jangan tenggelam. Adil nggak kira-kira? Ya enggak dong. Ya dibuka talinya dong supaya dia berusaha untuk berenang. Ketika sudah terikat, apa artinya menyuruh kita jangan tenggelam? Itu pemikiran Mu'tazilah. Masuk akal enggak? Masuk akal. Secara logika kokoh kok ini. Jadi Allah itu menciptakan manusia, manusia diberi kekuatan, diberi perasaan, diberi hati, diberi logika, diberi kemampuan berupaya, berbuat, memilih dan sebagainya. Nah tinggal Allah mencatat, menonton, baik, ini pahalanya, jahat, ini dosanya, seperti itu aja. Tetapi Mu'tazilah ini terbentur ketika menghadapi teks Al-Quran itu sendiri. Iya kan begitu? Bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan menakar segala sesuatu. Dan mereka tidak punya hak untuk memilih. Wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Wallahu fa'alul lima yurid. Ya. Tu'til mulka liman tasha, man tasha, wa tanzil mulka mimman tasha. Tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha. Tahdi man tasha, wa tudillu man tasha. Ini kan menghadapi hal yang semacam ini kan, coba gimana cara mengkompromikannya. Nah makanya lalu ahli sunnah wal jamaah mengambil jalan tengah, sehingga secara teori supaya bisa
masuk ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Ya ini kan logika manusia. Sesungguhnya Jabariyah itu sendiri adalah secara tekstual dia berpegang kepada Al-Quran dan tak terbantahkan. Sesungguhnya mah semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas ketentuan Allah, dan kita hanya menjalaninya. Waduh, ini cilaka, ini berarti fatalisme ini. Fatalisme enggak kalau begitu? Fatal kan semuanya. Tetapi juga saya akan berkata kepada Anda yang rasional bahwa Anda mempunyai hak pilih. Namamu siapa? Lahirnya di mana? Tanggal berapa? Hari apa? Bulan apa? Keluar dari perut siapa? Sampai nanti kamu matinya di mana? Ternyata Anda tidak pernah diikut sertakan. Ini realita. Sehingga metabolisme, kerja fisik kita, darah mengalir, jantung berdegup, paru-paru berkembang kempis, keringat yang keluar, rambut yang memanjang, itu semuanya kita tidak pernah ikut serta. Kita semuanya terima beres. Ini kenyataan semuanya. Pernah beli yang menduduti rambut sambil dawa dia rekor. Jadi alis nyetop siapa? Pernah nggak Anda itu mengisi daftar formulir kehadiran ke bumi? Untuk mengisi formulirnya, lahir tanggal berapa, sok diisi tanggal berapa, bulan apa, perut ibunya siapa, namanya siapa, profilnya artinya dedege, dhuwur ta, lemut ta, cendek ta, jangkung ta, kan enggak. Ini sungguh misteri sesungguhnya, dan ini tak terselesaikan sampai sekarang. Konflik pemikiran itu belum bisa terjawab dan masing-masing kokoh pada pendapatnya. Dari sisi yang lain, ketika saya adalah dalam netralitas saya, malah saya semakin mengagumi Allah. Hebat banget Allah ini. Jadi logika konflik itu dibuat oleh Allah supaya seperti itu. Dari situ muncul dinamika Islam dalam hal berpacu dalam pemikiran, berpacu dalam berdakwah, dalam berorganisasi, membuat tatanan sosial, dan semua itu dibuat seperti itu. Jadi Allah itu maha cerdik. Nah, justru karena itu persoalannya. Ini maha cerdik. Kenapa Allah bicaranya itu aula mastumun nisa, yang berakibat penafsirannya berbeda-beda. Ada yang bilang batal wudunya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang tergantung. Bisa enggak Allah bicara dengan bahasa yang tuntas? Apabila engkau bersentuh, salaman, disengaja atau tidak disengaja, tanpa aling-aling, kan gitu, ada syahwat atau tidak ada syahwat, berakibat wudumu menjadi batal dan harus wudu lagi. Bisa beli bisa ngomong konon? Bisa kan? Lah kenapa Allah itu? Jadi saya paham, hebat juga, supaya menimbulkan dinamika dalam kehidupan ini. Jadi ujung-ujungnya ya si rasi ngomong batal ya los wudua, si beli batal ya langsung sembayang, sing tergantung takon nih sira nyawat beli waktu nge-Mekah, beli ya wudu langsung sembayang. Jadi di penghujungnya seperti itu, memang dibuat seperti itu supaya inilah kehidupan. Bahwa suku bangsa dibuat bermacam-macam, bahasa dibuat bermacam-macam, akidah dibuat bermacam-macam. Ini sunatullah bukan? Untuk apa itu semuanya?
Nah ini persoalannya. Supaya rame, kita seorang novelis saja ketika menyusun satu sinopsis itu tetap akhirnya harus menggunakan satu logika. Jeff Las itu adalah seorang novelis Belanda, telah membuat sinopsis menjadi 12 pasal. Dari mulai perkenalan, percintaan, konflik dan sebagainya, nanti pada pasal atau bab ke-12 sang tokoh mati. Kan gitu. Penyelesaiannya adalah sang tokoh serinya nih mati. Sampai pasal 12 Jeff Las ini tidak mampu menemukan logika bagaimana cara matinya. Akhirnya ditambah pasal ke-13, cerita berkembang, masih belum ada logika kenapa dia mati. Sampai pasal 17 beli pragat-pragat ki. Nah makanya bagi Suryania, aliran Suryania atau dalam novel itu, bahwa ketika kita membuat novel, jangan memaksakan harus berakhir, biarkan kehidupan berlanjut. Sehingga kita mungkin sering nonton film, akhirnya kita nggak tahu, terus gimana ini, kawin nggak? Ya terserah sirat mah. ini jadi persoalan kemanusiaan sesungguhnya, persoalan kemanusiaan. Ya saya berpengalaman dalam bidang itu karena studi saya, konsentrasi saya itu pada bidang teater. Jadi memang untuk membangun satu dialog yang dinamis di dalam teater itu memang di situ harus dibuat konflik. Dan yang jelas bahwa masing-masing lakon itu harus kita bikin batasan-batasan jelas, yaitu sisi-sisi psikologis, ya, dimensi-dimensi yang meliputi seorang lakon, dimensi intelektualitas. Sebagai apa dia, sekolahnya di mana, S2, S3, profesor, doktor, atau SMP, atau tidak sekolah. Kemudian dia dimensi ekonomi, usahanya apa, hartanya berapa, yaitu makhluk dalam ide kita, menjadi lakon dalam cerita, itu harus jelas. Sehingga ketika dia berdialog, itu bukan kata-kata saya, kata-kata lakon yang sudah saya ciptakan dalam pikiran saya, dan harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat intelektualitas lakon itu sendiri. Kalau nggak ya gagah, padahal kalau udah langwayang mana mungkin mah. Liman. Jadi tidak semudah itu kita membuat dialog. Maksudnya apa mening? Ya katon ngomongin ini, ngomongin pengarang gini. Masa lakonnya dia sebagai dokter ngomongnya kayak anak SD, sih gimana lagi? Masa tukang beca ngomongnya kayak seorang profesor? Nggak masuk akal. Ini profesor-profesornya begini nih kalau begini. Jadi sehingga lakon ya lakon, tapi harus tetap menjadi makhluk hidup yang punya jiwa dan rasa. Bukan hanya kita mengotak-atik saja. Nah itulah makanya Allah sendiri, ya, ketika menciptakan makhluknya, ya seperti itu. Nyambung, iya gimana? Mematikan, ya ada logikanya. Kenapa? Ya bisa saja ketabrak mobil selesai, ya tapi kan nggak lucu jadinya. Nah, ya di penghujungnya saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak berakhir. Apakah kekuasaan Allah akan selesai? Allah adalah sang sutradara yang tidak pernah selesai, terus mencipta dan terus mencipta. Apa dikiranya Allah selesai pada suatu ketika Allah berhenti, tidak mencipta lagi, tidak menampilkan kehebatannya lagi, sudah selesai, tutup gunung, ya, masuk surga, masuk neraka untuk selamanya, terus Allah berdiam diri selamanya. Begitu kira-kira? Enggak begitu sama.
Ini kan persoalan-persoalan yang sangat panjang. Jadi kehidupan itu akan berkembang dan Allah tetap mengatur sunnatullah la tabdila li sunnatillah, bahwa aturan hukum itu diberlakukan secara umum. Suatu ketika mampu enggak seorang pengarang itu memaksakan kehendaknya pasal 12 harus selesai, ya, akhirnya si pahlawan cerita itu sedang lengah ditabrak mobil terus mati, kan selesai kan. Allah pun menghentikan berlakunya undang-undang alam ini punya kewenangan mutlak. Sekalipun api itu membakar, Allah bisa mencabut hukum yang berlaku pada api pada kasus-kasus tertentu. Iya kan? Ya kalau tidak ya namanya bukan penguasa dong kalau begitu. Ya kan gitu. Dan logika itu terjadi dalam pikiran kita ketika kita melihat Allah itu sebagai Tuhan yang terikat dengan aturan atau Tuhan yang mutlak. Disitulah perbedaan kita berpikir sesungguhnya. Tapi terlepas itu sendiri, itu pandangan-pandangan filosofis saya kira, ya, filsafat agama, mungkin masih dalam bidang filsafat agama, yang sesungguhnya biarkan sajalah. Saya senang sekali melihat adanya perbedaan pendapat itu. Dan memang dunia ini perlu banyak perbedaan. Kalau semuanya sama, sangat tidak lucu. Supaya apa? Supaya ada cerita yang dinamis, yang kita punya gairah, senang, ya kan gitu. Kalau cerita itu perseteruannya semakin hebat, konfliknya kita pun semakin senang membacanya atau semakin senang mendengarkannya akan cerita yang penuh konflik itu. Memang konflik itu dibuat. Apakah iblis itu menolak untuk bersujud kepada Adam itu karena iblis punya hak pilih untuk menolak? Ini satu pertanyaan. Atau memang sengaja diplot ceritanya seperti itu? Maka kita harus melihat bahwa Allah adalah seorang skenario, seorang sutradara juga. Ya kalau tidak mau cerita apa sih? Nah di sini persoalannya, jadi apakah manusia diberi kebebasan memilih atau tidak? Itulah persoalannya yang bisa tidak terjawab, kecuali ketika saya paham pun akhirnya saya tidak akan bisa bercerita kepada kamu. Di situ pada ujungnya waliyatalataf wala yusy'iranna bikum ahada, sembunyikan baik-baik, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Pada tingkat tertentu kita harus sudah pada, kalau konfidensial masih bisa kita ceritakan pada orang-orang terbatas. Tapi kalau sudah secret itu hanya orang tertentu. Tapi kalau sudah top secret tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Wala yusyiran nabikum ahada, kalau dalam sini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kalau Al-Qur'annya sebetulnya lebih mendalam ya. Wala yusyiranna, dari kata syuur, merasa. Dalam artian sekalipun dalam bentuk isyarat, kedipan mata, senyuman, isyarat apapun yang bisa menimbulkan perasaan pada orang lain bisa mengerti persoalan ini juga tidak boleh. Isyar, syuur itu lagi, wala tusyiranna bikum ahada, jangan diceritakan kepada orang lain secara langsung ataupun tidak secara langsung yang berakibat seseorang bisa mengerti. Anda ingin nggak mengusir tamu suruh cepat pulang? Tapi jangan ngomong, dengan isyarat saja bisa. Sering lebih dengan jam tembok. Oh, ada nangom. Ya bisa. Tapi agak kasar tuh itu. Kalau anggap nggak bisa dibuat-buat ya, karena ini katon.
Angob beneran dan angoban kelihatan. Tapi bakal ndeleng mata kan sadar. Ndeleng mata ndeleng jam kan sadar. Sekali, dua kali, tiga kali berulang-ulang. Tamu pasti merasa berarti dia sudah menghendaki saya harus segera pulang. Ya sampun. Terakhir makatan mawon tegula kesuhun pamit kita. Minta maaf saya sudah menyita waktu Bapak dan terima kasih atas waktunya. Punten. Pareng. Ya, apa pareng kok? Pamit. Ya itu kasih dablek di paham-paham. Nah, saya kira begitu wala yusyirun nabikum ahada, dengan syuur, dengan perasaan pun itu tidak boleh. Sudah hanya untuk dirimu sendiri. Hanya untuk dirimu sendiri, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi gimana? Ya sudahlah, biarkan manusia dalam ketidakmengertiannya. Ini satu, bahwa sengaja Allah membuat kamu statusnya tidak mengerti. Wes selesai. Mau terima enggak? Angel pisan belum paham apa sih mah. Mas pengen ngerti bakonon. Ya sudah ya Allah, kami tidak mengerti. Selesai. Malaikat juga jujur, subhanaka la ilma lana, wis belum ngerti. Wis jujur. Barang sih sok pengen berubah, enggak bisa dong. Ini bukan wilayah kerja kamu, soalnya kerja kamu adalah sifatnya aplikasi saja. Diatur begitu tuh nggak mau persoalannya. Tidak memiliki apapun dan tidak ingin apapun. Begini, itu dalam pemahamannya adalah aplikasinya tidak seperti itu. Artinya tidak memiliki apapun tuh tidak merasa memiliki. Apa yang ada bukan milik saya, semuanya milik Allah. Apa yang ada pada saya hanya hak guna pakai sementara. Ketika diambil oleh yang punya, silahkan. Nabi Sulaiman itu adalah orang yang terkaya di dunia, yang sampai sekarang tidak ada yang mengunggulinya. Tetapi dia tidak pernah merasa memiliki. Ya kan? Ya artinya bahwa orang yang tidak merasa memiliki apapun itu bukan berarti orang itu miskin. Maksud saya, harta ini jangan dimasukkan ke dalam hati. Sing tenggorokan munjuk bae sih. Sebab bakal majing hati, beli bisa turu sih dan naik aja bilang tuh. Anda boleh menguasai harta, tapi harta tidak boleh menguasai dirimu. Itu maksudnya tidak punya apa-apa. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'atan. Berbahagialah mereka yang telah mendapatkan hidayah Allah, yang wa kana aishuhu kafafan, yang hidupnya tidak punya apa-apa, wa qana'atan, dan tidak ingin apa-apa. Dari masa anane itu qana'atan itu tidak ingin apa-apa artinya. Sok dicatat syairnya tuh baliman, bukan syair ini apa, asar ya, atau itu hadis Nabi juga. Tuh baliman hujar Islam wa kana aishu kafafan wa qana'atan. Tapi ini kalaupun hadis ini disampaikannya di hadapan orang-orang yang tingkat intelektualitasnya tinggi. Disampaikannya kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar, bukan kepada siapa? Bilal ya. Memang perlu lain ininya, kemampuan daya serapnya berbeda. Jadi artinya bahwa ketika orang tidak punya apa-apa, itu bukan berarti melarat. Tetapi dia tidak merasa memiliki apapun.
Sekarang begini, mampukah kita untuk tidak bersedih hati ketika kehilangan sesuatu? Mampu sebetulnya. Ketika engkau meyakini itu bukan milikmu. Yang menyebabkan orang jadi sedih itu karena berawal dari dia merasa memiliki. Kalau milik Allah, kenapa harus sedih? Kalau sedih berarti Anda masih memilikinya juga dong. Saya kan sering bilang, Anda mempunyai hilang, kenapa sedih? Ya, karena belinya mahal. Bukan mahalnya. Ketika yang hilang mobilnya Samad, kamu sedih enggak? Enggak. Kenapa? Ya bukan mobil saya. Nah berarti kan kesedihan itu muncul dari rasa memiliki. Jadi ketika kita sudah tidak merasa lagi memiliki apapun, maka kita tidak akan bersedih apapun ketika kehilangan sesuatu. Ini kan tadi bahasan kita kan, yaitu dia tidak merasa sedih akan kehilangan sesuatu. Ini berulang-ulang bahwa kalimat-kalimat bahwa istihashuka bifuqdanil ahwal wal waridat dalilun ala adami waslatika. Ketika engkau masih merasa bersedih hati akan kehilangan sesuatu, kehilangan jabatan, kehilangan kesaktian, kehilangan harta, itu adalah bukti bahwa kamu belum nyekrut sama Allah nih barangnya. Kamu belum paham-paham, beli paham-paham, artinya gobloknya masih angger. Ya sekarang bagaimana? Makanya konslet dong jadinya, sambung positif nih negatif positif kan ya, salah sambung dari makanan mah. Nah jadinya ya itu kembali dasar pemikirannya, bisakah kita menghalau rasa sedih ketika kita kehilangan apapun? Saya kira tidak akan bisa kalau kita masih merasa memiliki. Nah sekarang Anda meyakini enggak bahwa langit bumi sisinya milik Allah? Yakin? Bener? Mesti nangis? Berarti belum kan? Ya, langit bumi sisinya milik Allah, termasuk diri kita, termasuk apa yang ada di sini. Udara, air, batu, pohon, semuanya milik Allah. Iya, tapi ketika mobilnya hilang nangis, ya berarti dia belum yakin dong. Ketangguhan kebohongannya kan? Membohongi dirinya sendiri. Dan ini terjadi, orang itu belum yakin, tapi perangsangnya wis yakin. Itu ada ilusi di dalamnya bermain. Dan ada wilayah halusinasinya juga. Iya. Kayak orang orang naik panasnya tinggi sampai 43 derajat Celcius, dia melihat tikus sebesar gajah. Waduh, yakin malah nggak ada itu. Ya mana? Maka justru fastabiqul khairat berawal dari kita meyakini ini bukan milik saya. Kalau masih merasa milik saya, medit mangsa wurunga, wis kah? Ketika kita ini adalah amanah dari Allah, ini punya Allah semuanya, silakan bagikan lulusan, besok akan dapat lagi kok. Malah justru kebalikannya, ketika kita begitu besar the sense of belonging kita, semakin medit. Tapi ketika itu adalah fasilitas Allah, liyabluwani ashkuru am akfur, kita teruji dengan rezeki yang kita terima itu, apakah betul fastabul khairat untuk kita santuni mereka anak-anak yatim, kita gunakan uang kita untuk kebaikan-kebaikan. Nggak mungkin akan bisa mulus kalau orang itu masih merasa memiliki. Ini loh, mari kita perdebatkan persoalan ini. Iya kan? Dan ini persoalan. Jadi ini bagus, ini pertanyaan bagus, saya sanjung pertanyaan bagus, memancing saya berpikir dan memancing saya menjelaskan, jadi menjadi jelas. Jadi ujung-ujungnya bahwa seseorang kenapa dia sangat dermawan sekali dan nggak ada rasa sayang akan hartanya, karena dia itu tidak merasa bahwa saya dapat harta karena jerih payah saya, tapi karena saya diberi oleh Allah. Ketika orang merasa mendapatkannya dengan susah payah, dia sayang kok.
Makanya wong Dremayu medit karena ngerasa pegal, ngebode, ya kan. Tapi seorang pedagang, pengusaha yang sirkulasi cepat begitu mudah, ya dia akan lebih dermawan. Apalagi kalau orang merasa itu adalah anugerah dari Allah, ya Pak, nah, kenapa harus sayang sama hartanya? Dan sesungguhnya orang medit itu kan muncul dari praduga bahwa besok dia tidak akan dapat rezeki lagi. Iya kan? Kalau saya yakin besok dapat lagi, ngapain harus dipertahankan? Ya udah, itu besok dapat lagi kok. Nah, ya. Saya jawab. Ketika orang membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain dengan uang yang diambil dari kantongnya, ketika dia menyadari bahwa ini uang saya, hasil jerih payah saya, akan berakibat dia merasa berjasa. Tetapi ketika dia yakini adalah ini bukan milik saya, ini titipan Allah, ketika kita berikan kepada orang lain, kita tidak mengharapkan imbalan apapun, apalagi dengan dianggap hutang budi dan dia harus selalu nurut, tidak juga, ya. Ucapan terima kasih pun sesungguhnya itu langsung kita serahkan kepada Allah, bahwa berterima kasihlah kepada Allah, bukan kepada saya. Saya tidak lebih hanya sebagai seorang kurir menyampaikan rezekimu itu. Silakan berterima kasihlah kepada Allah, jangan kepada saya. Ini latihan untuk mengikhlaskan diri bahwa semuanya untuk Allah. Makanya sedekah sirriyah itu, ya kan gitu, punya nilai plus karena dia belajar untuk tidak menerima ucapan terima kasih dari siapapun, dan dia tidak mengharapkan penghargaan dari siapapun. Ini orang yang ingin selamat amal kebaikannya, sehingga dia berikan uang itu langsung pakai transfer bank, pengirimnya tidak disebutkan dari siapa, hanya dari hamba Allah. Dia enggak dari hamba Allah. Ketika saya tahu orang itu, saya apresiasi sekali, ya, apresiatif kepada dia. Anda termasuk orang yang lagi belajar benar, ya, tidak ingin disanjung, namanya tidak disebutkannya dari hamba Allah, tapi Anda masih belajar benar, belum benar. Kalau yang benar bukan dari hamba Allah, karena kalau dari hamba Allah bukan Allah, kenapa tidak disebutkan saya dari Allah sih? Jadi persoalan. Ya, sungguh Allah kan mereka, selesai. Kalau hamba Allah kan berarti bukan Allah, itu dari hambanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa mayyuqa syuhanaf sihi, kemeditan dirinya, kemensyahkan syahih itu kan medit, yuqa dilindungi. Barang siapa yang rasa meditnya dilindungi oleh Allah, faqad faz, dia sangat berbahagia. Artinya ketika rasa medit itu dilindungi oleh Allah, dirinya dilindungi dari rasa medit. Ketika dia sudah tidak medit lagi, ini bagaimana prosesnya? Di situ Allah menyebutkan ada intervensi, sekalipun mabni majhul, dilindungi. Artinya Allah tetap yang melindungi adalah Allah juga, bahwa kita bisa menaklukkan sifat medit kita itu ada intervensi dari Allah juga. Terlalu berat. Makanya kemana intervensinya? Kita silakan melatih diri sedekah sirriyah,
dan belajar kalau kita berbuat baik nggak usah selalu diingat-ingat, wis pur-puran beka, jangan mengharapkan imbalan, tapi itu tetap satu ketika masih muncul. Begini, saya cerita. Dia menyumbang masjid sekian ratus juta, wispur, langkasing, weruh. Ini setan kan terus melakukan investigasi, melakukan provokasi selama 20 tahun ingin mengungkap kebaikan dia yang nanti bisa menimbulkan kesombongannya. Terus diungkit. Nah, manusia itu kan tidak selalu waspada, ada lengahnya. Kapan setan masuk itu menunggu pintu terbuka, menunggu kelengahan kita. Nah, salah satu saat-saat kelengahan kita ialah pada saat kita marah. Awas makanya. Marah itu merupakan kelengahan. Si jineng dina sing monet tertutup langkah sing weruh nyumbang sekian ratus juta itu, ya, satu ketika setan datang menggoda. Anda kan pernah nyumbang, ya, tapi nggak ada yang tahu. Oke lah, itu sedekah siri Anda lipatannya adalah 700 kali lipat. Begitulah setan cara menggodanya, licik banget sih barang ini. Ya coba sekarang lihat itu WC tempat wudhu nempel dengan bangunan masjid. Itu kan membuat jadi lantainya becek, bau pesing. Ini kata setan ini. Ya, bukan main pinternya nih. Coba usulkan kepada mereka supaya amal ibadahmu lebih besar lagi, dan jangan cerita kepada siapapun. Anda usulkan lagi. Nah, ketika usul diterima, ketika mereka perlu dana, bikin WC-nya agak jauh dari masjid, kan nanti mereka butuh dana, kamu kasih bantu lagi, kata setannya. Oke. Itu makanya pulangnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Liciknya luar biasa. Kita harus berkonfrontasi ini siang dan malam. Ketika dilontarkan usul itu ditolak oleh DKM-nya itu. Urusan apa sih? Kata usul-usul dia kata nyumbang beli. Perasaan beli gede ke biayane, mindah WC ado maneke. Ngomong wes sudah mau terima. Di situ dia marah, bukan main. Weruh beli 300 juta sing siapa sing kita koplok saudaraku. Selesai habis, gagal semuanya itu. Ini saya perlu jelaskan semuanya itu, dan kita sering tertipu. Karena dia marah, makanya makanya tolong mengendalikan kemarahan. Karena makanya ketika kita ada emosi muncul kemarahan, cobalah kita bersungguh-sungguh mengendalikan. Jangan sampai lepas kontrol, apalagi sampai kepada tingkatan breakdown nervous, keruntuhan saraf. Ketika kita berdiri, kata Rasulullah, cobalah duduk. Karena orang marah kalau berdiri kan lututnya bergetar, itu semakin marah. Coba kita duduk, coba kita pegang lututnya supaya jangan bergetar. Masih nyewot baik, ambil air wudhu. Bokat baik adem das ya kan. Jadi kita ada perlawanan untuk mengatasi kemarahan itu. Iya. Setelah wudhu masih juga marah, lakukan sholat sunnah 2 rakaat menghadap Allah. Barangkali dengan bersujud Anda mendapat ketenangan. Masih marah juga, mandi sekalian. Iya. Bus adus masih nyewot baik, ngenter nih kali Cimanuk sisan. Anggal tuh manusia keder. Non, ya justru karena itu. Justru karena itu. Nah, pernahkah Anda bertempur melawan kemarahan? Di situ persoalannya. Ini namanya olah jiwa. Ya, perlu exercise dan perlu pembimbing.
Kalau Anda nggak bisa, tolong dong bimbing saya, kan begitu. Kadang-kadang uangku berat, ngeluk tolong bimbing saya, isin, bukan dari goblok. Padahal iya. Padahal iya ya. Iya. Ya kita juga kadang-kadang, ya saya bagaimana mau membimbing orang? Saya menegur saja dia marah kok. Sih? Gimana lagi? Saya sebagai psikiater, saya akan melakukan intervensi, menolong orang yang sakit jiwa. Ketika yang bersangkutan minta tolong dong. Kalau enggak sih urusan apa? Si pribadi mana? Ya pakai saya beli putih aja, beli apa? Kita beli suku beli wahin. Kecuali datang, tolong dok, saya sakit, jiwa saya sakit. Saya ini dikhianati terus oleh suami saya. Anak ngenes kan, dia menangis kan. Kenapa persoalannya? Mari saya bantu. Ya kan terselesaikan karena dia sudah surrender ya, sudah apa? Sudah berpasrah diri, menyerahkan. Tolong bantu saya. Di situ itu adalah ketika dia meminta, di situ saya diberi kewenangan, ada ruangan terbuka untuk masuk. Kalau dia enggak gimana? Yang pintunya ditutup aja. Bagaimana masuknya? Ini persoalan. Ya, makanya saya sendiri ketika ada orang itu salah ya, saya rasanya riskan untuk menegur kesalahan orang itu. Kalau ujungnya marah ngapain? Ya, makanya salah satu ciri orang yang mau belajar benar itu adalah orang yang berterima kasih ketika ada orang lain yang menegur kesalahannya. Iya, Kang Bad, saya melihat banyak orang awalnya lillahi ta'ala, lulus nyampe, udah direkam, diinventarisir, sudah apa namanya disimpan tuh bahasa komputernya. Hah? Ya, save. Dulu save. Sudah. Ini setan nih bikin virus. Ini bikin virus supaya begitu di open tuh nggak keluar. Kemana hilangnya? Nah, jadi memang jangan dikira karena kita awalnya baik lalu mulus sampai ke sana. Tidak. Di tengah perjalanan kita masih terus dirongrong dan digerogoti. Awalnya kita baik. Ya, awalnya kita baik. Tetapi di tengah perjalanan kita sudah bergeser dan kita sudah kadang-kadang kita tidak sadar. Seorang santri yang nurut, yang setia, dia senang disuruh saya, mangga pakai mangga. Dia merasa senang ketika disuruh, malah dia kepengen disuruh. Ya kan gitu. Merasa bangga kalau saya disuruh oleh kiai. Toko kena kacang los ning pasar, berangkat. Dia ikhlas. Ya kan gitu, menjalankan perintah kiai. Dan dia tidak minta pamrih apapun. Ini adalah orang yang ikhlas. Beli diburui, mangkatnya melaku. Ya, baliknya melaku. Beli diongkosi bagian, senang sekali. Nah, itu baik enggak? Baik. Tetapi satu ketika dia nanya, pakai kapan tuku kacang maning? Kok dingin enggak? Tek deleng warungnya bocah ayu pantesan sireng maco sireng mesga. Sisa bareng bocah wadon bareng makan iki. Wis paham kita makan iki. Oh pantesan kepengen tuku kacang maning ku. Jadi ketika dia menanya kapan beli kacang lagi, itu bukan dari kesetiaan kepada saya. Tadi keinginan pribadi ya ingin bertemu lagi dengan pelayan di toko itu. Ini banyak sekali terjadi dalam perbuatan kita ini. Awalnya bikin pesantren, ya, lillahi ta'ala, tanahnya diwakafkan, hartanya dibelanjakan untuk semuanya. Anak-anak santri yang miskin dikasih makan semuanya, ngaji nggak minta imbalan. Lama-lama kan kenikmatan, menjadi tokoh, tersanjung. Lama-lama ujungnya ketika dipanggil ceramah pakai tarif kok akhirnya. Lalu akhirnya di penghujung kan bukan pada anaknya, pada
Dia sendiri akhirnya lama-lama dikomersilkan kok. Terjadi nggak begitu di tengah perjalanan? Nah itu terjadi. Makanya Kang Bad mesti dikawal. Amal kita ini dikawal, dilindungi semuanya itu. Jangan sampai hilang semuanya. Nggak ada jaminan semuanya akan selamat. Non? Nah itu ya nggak tahu lah itu. Ya jadi akhirnya muncul niat bisnisnya. Waduh, syahriah sekian, makan sekian, dikalkulasikan, semakin banyak santri. Ternyata dulu dia mewakafkan, setelah santrinya banyak, dia mulai beli sawah. Dari hasil pesantren itu. Makanya pada kiai itu sebetulnya ya ketika dia beribadah Allah ya pisahkan dari dunia bisnis dia. Syukur-syukur hasil bisnisnya membantu pesantren. Jangan pesantren dijadikan bisnis. Itu logikanya seperti itu. Maka saya bikin ternak, bikin segala macam, bikin warung, bikin itu kan supaya jangan moroti santri barangnya. Emang ngerti bikin ki? Iya kan? Lah ya itu persoalannya. Allah ridho kok kalau kita pisah. Ini uang pribadi, ini uang yayasan. Ya kan? Ini rumah pribadi, ini rumah wakaf. Anda tahu ini rumah wakaf, ini bukan milik saya, ini tanah wakaf kok. Dan tidak bisa dijual. Dan bangun ini juga ada sumbangan orang, banyak orang. Ya kan begitu. Saya boleh nggak punya sawah untuk anak cucu saya? Ya kan secara boleh. Dari mana uangnya? Ya hasil jeripah sendiri. Boleh sembar-sembur dukun buah apa ini barangnya mah? Ya mungkin hasil selama saya bagaimana kan begitu. Ya tapi jangan ngambil dari uang syahriah anak-anak santri. Ya kita jujur, ya bicara jujur lah seperti itu. Ini kadang-kadang uang pribadi, uang yayasan menjadi campur aduk nggak karu-karuan. Dikawal seluruhnya. Us bakal sengaran kebaikan, amal, sedekah mau anggap baik wong ngising lah aja inget-inget kah. Us kan dari mana us jangan baik. Non? Iyalah udah hilang cuma. Dan sekarang saya nanya, ketika kita menyadari bahwa itu dari Allah dan kita sampaikan kepada yang berhaknya, ya kan gitu. Dan kita katakan ini dari Allah. Atas dasar apa Anda merasa berjasa? Nah sekarang kalau itu dibenarkan, maka mari kita beramai-ramai menggotong tukang pos yang tukang bagi duit. Duit dari anaknya di Arab untuk orang tuanya di sini melalui tukang pos. Ya kan begitu. Tellernya yang membagikan. Kalau begitu berarti dialah orang yang paling dermawan, tiap hari bagi-bagi duit. Kita ini tukang pos sebagai kasir atau teller ya, yang memberikan uang kepada orang dari Allah, kan begitu. Sekarang begini, saya kepada Ustadz Tarsono nitip tolong ini uang 1 juta untuk Pak Abdurrahman. Anda ikut merasa bangga nggak, berjasa nggak dalam menyampaikan uang ini? Situ ada manipulasi, situ ada manipulasi, kejahatan kita di situ. Kayak dengan boleh, oh, saya mulai kelalen tak. Pirang tahun saya kumpaduk segala kita kok. Itu kan ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya sangat memuakkan. Kalau Allah boleh muak ya. Yang kita sing gawe, kita sing nyukulakan, kita sing ngudani, kita sing orang tolong sampai akan jadi diklaim sebagai jasa saya. Nah, ini persoalan. Nah makanya imbalan bagi orang yang merasa kebaikannya sebagai jasa, engkau akan diliputi kesedihan dan kejengkelan, kemarahan yang gak pernah habis, kekecewaanmu terus bertimbun. Artinya ketika orang berbuat baik sebagai penanaman jasa, di penghujungnya dia memagut kesedihan dan kekecewaan.
Paham bikin ke? Ngen? Lah iya. Ya, jangan dikirakan akan jadi bahwa penderitaanmu yang sekarang ini stres berat, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sampai impoten. Ngerti impoten kok? Bukan impoten, bukan impoten. Jadi impoten. Itu mah impoten penting ngertinya. Karena stres. Sampai kencing manis, darah tinggi segala macam. Akibat karena kecewa lagi. Ternyata kekecewaanmu adalah dari kebaikan-kebaikanmu itu. Saya kira saya merasa bahagia ketika saya bisa menyampaikan amanah dari Allah sehingga seseorang itu bisa mengatasi atau bisa menyelesaikan penderitaannya. Saya ikut bergembira ketika ada seorang hamba itu mendapat kegembiraan, dan saya bisa dijadikan perantara. Terima kasih ketika saya dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah itu. Satu, diberi kepercayaan saja adalah merupakan pangkat yang sangat besar bagi saya. Ngajar bikin ke. Makanya komitmen para nabi itu nggak pernah minta upah sebagai hutang budi ataupun sebagai kebaikan atau segala macam, nggak ada. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya hanya minta imbalan dari Allah. Jadi kalau saya menyampaikan rezeki dari Allah untuk kamu, saya sampaikan, ya, saya minta upah ya Allah, ya Allah, titipanmu sudah saya sampaikan. Saya dapat uang tip enggak nih? Ya kepada Allah mintanya dong. Segimana? Kalaupun Allah tidak membayar, saya sudah merasa puas karena saya telah dipercaya oleh Allah. Anda merasa mendapat kehormatan enggak ketika dipercaya oleh seseorang? Iya dong. Anda sakit hati gak ketika Anda dicurigai oleh seseorang? Iya, ini kan sangat menyejukkan sekali. Sesungguhnya kita jangan menghitung material, menghitung imaterial yang tidak dapat dihitung dengan materi. Berapa harganya itu nggak bisa dihitung. Makanya ada satu kebahagiaan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi ahadin, ya. Dan tidak, ya, suatu kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tidak bisa didengar siapapun, dan tidak pernah terfikirkan oleh siapapun, bahwa itulah kebahagiaan yang sejati, satu kedamaian yang luar biasa. Anda ya atau tidak, semuanya menjadi indah. Getaran jiwa ini merasakan satu kenyamanan yang luar biasa. Terjadi satu relaksasi yang sempurna dalam tubuh dan pikiran kita. Tidak ada beban hidup ini. Langkah pun menjadi ringan, nafas pun menjadi lega, darah berjalan lancar, tidur nyenyak, makan lahap, dan kita seperti tidak membawa beban apapun. Makanya dosa-dosa itu seringkali dalam Al-Quran disebut sebagai beban. Iya kan? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kulepaskan bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah membungkukkan punggungmu. Meletet ka, aduh melas, wis jadi pikul maning lah. Nah, setelah kita tidak berbeban, terjadi warafa'na laka dzikrak, baru popularitas, baru keharuman nama, keterhormatan, keteladanan segera akan bangkit. Percaya atau tidak? Jadi persoalannya. Jadi
sampai kepada hal-hal yang sifatnya tentang intelektualitas, keilmuan. Wis kari takona bae sinincing dua ilmu selesai. Ya, Anda akan mempunyai suatu tingkatan intelektualitas yang luar biasa. Kecerdasanmu, IQ-nya bukan 130, 200. Sebisa dengar hafal, sekali baca paham. Orang baca buku 3 bulan, kamu 3 malam selesai. Dan Anda bisa memahami semuanya itu. Ini kan satu persoalan. Ya kan, secara spontanitas. Karena kita sudah menyambung, itu persoalannya. Sudah connect. Wah, setelah itu connect bareng sih. Nggak connect. Ini persoalannya, mau connect enggak? Ini persoalannya. Ya kalau ya nggak connect, ya bagaimana bisa masuknya? Ya kan itu kan kalau kan ya kita kan disconnect misalnya dilepas, jadi ya wur yang apa ya try again mana wur try again mana ya beli nyambungin barang makin kia budeng bae barangnya makin kia. Nah, itu kan perumpamaan bahwa dari penghujungnya yang bisa memahami ini semua adalah sahibul azwaq yang tadi lewat dibaca oleh Kang Batu ya. Azwaq itu apa sih? Cita rasa, perasaan yang halus. Iya, yang gak usah dikatakan, cukup dengan isyarat dia paham. Ya, kalau saya terjemahkan secara bahasa mungkin lebih mendekati dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi sekali. Ya, nggak usah orang meminta, saya paham penderitaanmu apa. Orang nggak usah minta tolong, saya sudah saya siapkan. Kau tahu? Ya, saya tahu. Iya kan begitu persoalannya. Saya kan punya mata memandang anak-anak santri perempuan tuh. Kawar kalau nggak bawa es kawar rujak boleh. Anas yang dodok pengalaman tuh. beli duit ngendes. Ini. Ya, las kok orang ewo. Saya jangan harus meminta dong. Memang dia lagi ngenes nggak punya duit. Engkau maning anak sing sewu. Tidak lebih. Karena itu yang bisa saya berikan. Enggak juta kok, 2.000, 1.000 itu buat beli es. Nah, itu kan dari kesadaran saya memahami penderitaan orang lain. Tetapi ada orang yang memang tidak suka ada orang penderitaannya dibantu nih. Mengklaim kita beli nominasi nih Bu ya, kita nih ireng sih. Lah. Memangnya saya ngasih uang sama anak-anak santri yang putih itu. Ya itu udah kesalahpahaman macam itu. Makanya al-azwaq itu kata zauq, rasa, cita rasa. Itu sebetulnya sensitivitas. Anda merasakan nggak apa itu alat untuk mengukur gempa, ya kan, skala Richter kan berapa itu, ya kan gitu. Tahu nggak jarum ukur yang sangat sensitif sekali, semut ke ditetel ada di 5 semut kan, itu kan bergerak, dia mengukur berapa per 1000 gram dia bergerak, ya kan begitu. Anak mana sing dacinan bakal beli digejat terus itu dia beli goyang gini barang emang berdekat ton. Nah itu kan udah buat saya ngatain dablek mukononku dipaham ya. Ya itu, jadi kita tidak bergetar jiwa kita itu. Jadi hal-hal yang sangat lembut, sangat halus, yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang yang hatinya kasar. Ya iya dong. Bayangkan Anda ini lebih banyak menyakiti hati orang atau lebih banyak berbuat baik. Ternyata semakin Anda berbuat kebaikan, semakin banyak Anda menyakiti hati orang.
yatba'uha adza. Iya. Makanya kan hilang semuanya loh. Dikirakan tidak apa namanya seperti debu di atas batu licin, ya kan, ditimpa hujan besar. Ada yang tersisa? Nggak ada. Klimis mana gini? Ini dalam Al-Quran seperti itu Kang Badia. Ya kan begitu? Ya, wabil itu hujan besar, asolda itu artinya batu licin. Buruk debu-debu yang nebas itu. Ya lepas semuanya. Itulah kira-kira rontok semuanya. Nah, jadi artinya kembali ke jawab Kang Bat bahwa ya dikawal, dipagari, dibentengi semua amal kita kira-kira sampai akhir hayat kita ini tidak gugur di tengah jalan. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan masuk transfer itu sampai kepada nomor rekening kita. Di tengah jalan terjadi korosi, terjadi abrasi, terjadi tersisa tinggal, atau juga kadang-kadang berbalik menjadi minus. Uangnya malah kurang, akhirnya kesedot semuanya. Ya buka rekening ternyata kita non nah makanya ya kenapa? Nah itu persoalannya. Sekecil apapun, awas, ukurannya adalah atom. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom pun akan dapat dilihat. Berapa sih atom itu beratnya? Beratnya ya, sekecil apapun semuanya tercatat. Artinya tidak akan ada yang disia-siakan sekecil apapun. Ya makanya jadi begini, bahwa sebesar apapun kalau ada penyusutan yang tak pernah selesai, terus menerus, tak berkesudahan, lama-lama habis kok. Taruhlah amalmu itu seperti gabah sebulatan bumi ini. Kayak apa tuh? Gabah 10 meter di atas permukaan bumi ini. Wes, tak terhingga kan? Manuk deruk siji, notoli gabah, sadina sagegem manganeke. Suwe-suwe entok beli. Nun? Iya, akan habis. Ya, bakal mati ya pernah kata artinya tidak terus menerus dong. Akan terus dikurangi. Kapan habisnya? Mungkin 300 triliun tahun lamanya. 300 triliun tahun habis. Tapi kan ada limit, ada kesudahannya. Makanya bagi saya nanti ujung-ujungnya kita jangan mencari kuantitas dalam amal ini. Carilah kualitas. Ustaz Abdurrahman punya batu koral, batu split 1000 truk. Banyak nggak? Kita dua waktu segede kelungsu. Segede endog lah watunya. Mau segede endog, kantong bisa mulai kita mah. Tapi berlian. Larang di. Lamun berliane 1000 truk priben. Nah makanya kemudian kita mengukur usia kita sangat singkat. Iya kan? Kita tidak akan bisa berbuat lebih banyak dari batas waktu yang sudah ditentukan itu. Makanya ya kita kudu solot, kudu gagian sing terginas, sing geset, gagian, ajak lara-lara gagian, sek-sekoran kah? Gagian.
Nanti hasilnya berapapun gak ada masalah. Ya, tapi yang penting adalah amal-amal yang berkualitas, bukan hanya kuantitas. Banyak mah banyak, tapi batu koral sedikit sekali, tapi berlian gak ada urusan kok. Nah makanya saya katakan lagi, di mana berlian itu adanya adalah di dalam hati kita sendiri. Ketulusan kita, kepasrahan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, ridho kita, senang kita menerima segala ketentuan apapun dari Allah. Berat? Ya, sangat berat sekali untuk menerima. Pahit soalnya, iya. Jangan ada keluh kesah sedikit pun. Aja loket srek, hilang maning baik. Gak usah, biarkanlah. Ternyata wong tua gak sing paling disayang anak sing paling disayang wong tua, anak sing paling idap aja ori. Sing meneng kun sing ngenes makin ke iya bulan dikasih ngidap nih gue sahabatku aja rewel sama sudah tinggal terima saja. Ini bukan fatalisme ya, malah justru bahwa orang yang pasrah kepada Allah itu orang yang tidak pernah mengenal putus asa. Dia berbuat dan berbuat, targetnya bukan keberhasilan, bukan hasil, tapi adalah pembuktian pengabdian kita kepada Allah. Ya kan begitu? Kalau tidak, siapa pahlawan yang sesungguhnya adalah bukan yang pundaknya berbintang. Itu mereka yang patah tulang, yang lehernya putus. Ya kan begitu? Membela negeri ini. Itulah pahlawan-pahlawan kita. Yang kadang-kadang kita namanya juga gak kenal kok. Ya kan begitu persoalannya. Siapa yang hebat? Bukan orang yang berhasil, orang yang telah mengabdi dengan tulus ikhlas itu. Makanya mukhlishan lahud din, tulus dan ikhlas dalam beragama kepada Allah itu semuanya Allah. Ini nanti kita uraikan,